Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah kita selalu istiqomah menghadiri semua kajian-kajian dimanapun berada. Alhamdulillah GKB, GKA di seluruh Gresik kajian tinggal milih. Dan jangan lupa subscribe Surga 234, like jangan lupa, karena like dan subscribe sama halnya dengan amal jariah. Selama YouTube itu dilihat, Anda mendapatkan pahala jariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran jamaah yang di Babul Salam. Ada kajian Al-Hikam tiap hari Selasa 2 mingguan. Barakallah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Surga 234 ya. Jangan lupa subscribe dan Surga 234. Juga jangan lupa subscribe, di like Syarita 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Surga 234, jangan lupa di subscribe dan komen, like dan komen, dan selalu saksikan dan hadirilah pengajian Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin, pimpinan pesantren Ponpes Darul Ilmi Wassuluk GKA Kembang Asri Kebumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hadiri pengajian Pak Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin. Semoga barokah ilmu yang kita manfaat. Bersama-sama kita menuju jannah. Sama-sama kita menghadiri majelis taklim untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen Surga 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamu kulli imam wa salihu kulli salih wa taqiyyu kulli taqiyyin wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid musalla, wabil khusus masjid kita bersama Sunan Giri. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, serta berkah. Dan mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan untuk kita lakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan di hari yang akan datang, di tahun yang akan datang, insya Allah merupakan hari dan tahun yang diberkahi oleh Allah, sehingga kita semuanya insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa kesempatan tidak akan kembali lagi. Kesempatan tidak akan terulang lagi. Begitu pula hari, begitu pula waktu, begitu pula umur. Yang sudah berlalu, yang sudah berjalan. Tinggal kita bagaimana cara mensyukuri sisa daripada waktu, sisa daripada umur, sisa daripada kesempatan, dan sisa daripada hari-hari yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Walaupun seandainya kita membeli 1 detik dari waktu kita yang sudah berlalu dengan dunia 10 kali lipat, maka tidak mungkin dikasih oleh Allah. Walaupun hanya sedetik, bukan semenit. Semenit rontok panjang, 1 detik. Monggo, masya Allah, jamaah, monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun 1 detik tek, itu yang bisa digunakan untuk ucapan Allah atau ucapan subhanallah, atau mungkin lintasan niat yang baik, tidak mungkin Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita dunia seisinya 10 kali lipat dunia ini dimiliki oleh seseorang, lalu digunakan untuk membeli 1 detik dari waktu yang sudah berlalu. Tidak dikasih sama Allah, apalagi 1 menit, apalagi 5 menit, apalagi 1 jam. Yang sudah berlalu, yang sudah berjalan. Tinggal bagaimana hari-hari kedepannya, waktu-waktu kedepannya kita manfaatkan, kita gunakan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang serta berkah, amin ya rabbal alamin. Maka manfaatkan tempat, manfaatkan waktu dan masa, dan manfaatkan jenis ibadah, amalan taat yang berkualitas. 1, masjid yang kita tempati, baik di sini maupun di sana. Musola, baik di sini maupun di sana. Kenapa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ahabbul biladi ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Setiap daerah, setiap kota, setiap provinsi, setiap negara di dunia ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid dan musola. Kata-kata paling dicintai, maka manfaatkan. Apa? Dimanfaatkan. Monggo dimanfaatkan. Wabil khusus untuk memperberat timbangan amal kita. Untuk apa, Pak? Memperberat, supaya ketika amal kita niki ditimbang, walaupun umur kita nggak panjang, itu berat, minimal berat, sithik tapi berat. Fa'amma man thaqulat mawazinu, kalau timbangan amal seseorang itu thaqulat, abot, berat, dan beratnya amal itu bukan banyaknya, tapi nilai kualitas saat orang beramal.
Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, di antara lahan tempat untuk membuat amal kita ini berat di hadapan Allah, fokus kita terkait tentang tempat dan bangunan. Jelas yang sudah sering kita lakukan, orang sholat berjamaah di masjid itu selisihnya dengan sholat sendirian di rumah 500 sholat orang. Pinten? Allahumma shalli ala Muhammad. 500 sholat. Ada orang nih, kita contohkan, barusan kita sholat subuh di masjid. Berapa waktunya Pak? Pinten dia? 1 halaman Quran dibaca 7 menit atau mungkin 10 menit. Tuh ada orang di rumah sholat subuh di rumah peng 500 baru setara. Peng pinten? 500 sholat subuh 500 kali salam, sholat lagi 100, 200, 400, 500 itu baru sebanding dengan apa? Sholat jamaah di masjid. Yang membedakan apa? Tempat, bukan gerakan sholat, bukan bilangan sholat, bukan lamanya sholat, tapi yang membedakan adalah tempat. Itu kalau 1 fardu. Kalau 5 fardu 2.500. Jenengan seandainya apalagi musim-musim liburan hari-hari santai kan, alhamdulillah ternyata masih penuh, alhamdulillah. Kalau kita tentang kelencaran temu ibu tapi status rambut putih apa ini Ustaz? 5 waktu jenengan usahakan hari ini subuhnya bismillah Gusti saya akan jamaah, alhamdulillah. Zuhur niat dari sekarang, niatnya Anda di masjid, sebelum keluar Anda sudah niat akan balik. Zuhur 500 lagi, belum tambahan niat dari sekarang. Nanti asar niat lagi jamaah 500. Pak, pinten Pak? 5 waktu saja kalau kita perhatikan sejenak nih, 5 waktu saja pun cuma jamaah tok kita ambil. Masya Allah, 5 waktu di masjid sebanding dengan yang di rumah pinten? 2.500 Pak. 500 2.500 kira-kira berapa jam Pak? Nah, capeknya seperti apa? Loh kok beda? Maaf, tempat berbeda, bahkan majelis taklim pun juga berpengaruh. Kita lihat di sana ada majelis taklim, di sana ada masalah. Beda majelis taklim kalau diadakan di masjid, di musola. Yang membedakan apa? Ini rumah Allah. Allah Ta'ala seneng, Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala ridho kalau rumah ini dimakmurkan. Ayat di atas mungkin innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dalam riwayat hadis yang artinya man ada ilal masjid, barang siapa yang mendatangi ke masjid liyurid an yata'allam au yu'allim, tujuannya untuk belajar atau mengajar, kana lahu ka ajri hajjin mu'tamir, orang yang datang di majelis taklim di masjid atau musola pulang seperti pahala haji dan umroh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah? Kapan kita mau haji? Yang daftar mungkin sekian puluh tahun baru nanti nyampe. Yang umroh mungkin perlu waktu tiap hari. Kalau ada majelis taklim khususnya di masjid, di musola, mari dimanfaatkan. Pulang-pulang ke ajri hajin mu'tamir. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Maka tolong dikondisikan ya. Pokoknya yang penting umur akan berjalan. Ini betul. Tambah suwi, tambah hitam rambutnya, apa tambah putih? Kompak. Tambah kuat apa tambah lemah? Tambah lemah awake, tambah putih rambutnya. Mau kemana? Tunggu di Pak.
memperbaiki diri di hadapan Allah. Mboten usah aneh-aneh dados tiyang niku Pak. Wis wayahe putih rambutnya duwe cucu 42 golek perkara. Napa? Napa Pak? Kok golek perkara? Fokus. Bahasanya sudahlah, masa muda sudah ya Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, umur itu kalau sudah 60 itu wayahe panen. Napa? Wayahe napa? Panen. Ngertos panen tinggal ngunduh. Mboten kok muter golek perkara. Nggih. Lah kalau orang itu sudah umur 40, contohnya kayak saya ngomong, bentar lagi 40. Jadi saya tahun 49 sekian. Bentar lagi 40. Kata syaitan, ditimbang sih. Kalau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, bakalnya berhasil ini umur. Tapi ketika umur 40 tahun kok keburukannya lebih banyak, alamat la yuflih, ini orang tidak akan selamat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. 40 tahun prediksi Rasulullah pinten Pak? 60 70. 40 ke 60 tinggal sisa berapa Pak? 20. Sepertiga. Jadi yang 2/3 hilang. Itu kalau ngambil 60. Nah kalau 44 oke. Makanya umur 60 kados panjenengan nggih pantes sangat sekali sregep teng masjid niku pantes. Sregep ngaji pantes. Nggih. Sregep zikiri, sregep taate niku pantes sebab memang umur 60 sampai seterusnya itu namanya umrul hasad, umur untuk memanen, untuk memetik buah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali lagi, tolong diperhatikan tempat semacam ini. Usahakan apalagi hari-hari untuk mengakhiri tahun 2023 fokus. Innamal a'mal bi khawatimiha, kata Rasulullah. Amal kita tergantung pungkasane. Tergantung apa? Pungkasane. Nek pungkasane api, semua dibilang api oleh Allah. Tapi nek pungkasane niki elek, jelek, maka semua amalan dianggap jelek oleh Allah. Maka akhirilah tahun 2023 sebelum tahun 2024 untuk islah, mengadakan perdamaian antara kita kepada Allah dan memperbanyak istighfar atas kesalahan-kesalahan kita dan fokus mengamalkan amalan-amalan taat, wabil khusus sholat berjamaah di masjid, di mushola, hadiri majelis tahlil di masjid dan di mushola. Mudah-mudahan masjid mushola kita dimakmurkan oleh Allah dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taat dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait tentang tempat. Yang kedua terkait tentang waktu. Seperti ini antara sholat fajr sampai tulu'us syams, munculnya matahari alias waktu isyraq. Ini bahasa kitab. Ini waktu batu yang ditaruh di dalamnya diambil jadi emas Pak. Ngomong jadi apa Pak? Waktu biasa. Waktu dicelup ke antara munculnya antara sholat fajr sampai isyraq, dicelupkan, direndam, diambil jadi apa Pak? Jadi emas. Paham? Understand? Subhanallah. Kalau sudah dibaca antara fajr dengan isyraq, ini beda dengan yang lainnya. Subhanallah. Ayat Quran pula, doa pula, apalagi majelis taklim. Ini waktu barokahnya sangat luar biasa sampai ulama menghukumi tidur di waktu semacam ini hukumnya makruh. Tidur hukumnya makruh kecuali memang kalau tertidur. Beda antara tidur dengan tertidur. Nek tidur memang boleh bantal. Nek tertidur
ngantuk-ngantuk sithik. Pun batu biasa kalau direndam antara waktu maghrib, nah subuh dengan isyraq ibaratnya itu dintas waktu ini berubah menjadi artinya semua amalan taat dan ibadah kalau diletakkan antara fajar dengan isyraq seperti kondisi batu yang dimasukkan kemudian dientas menjadi emas. Zikirnya dilipat gandakan oleh Allah, ngajinya dilipat gandakan oleh Allah. Napa malih Pak? Dungane dilipat gandakan oleh Allah, iktikafnya dilipat gandakan oleh Allah. Maka perhatikan waktu antara fajar sampai isyraq. Tergantung kekuatan panjenengan dengan kesibukan masing-masing. Bagi yang masih punya kesibukan, monggo dengan kesibukannya maka manfaatkanlah khususnya hari libur, yakni hari Minggu. Bagi yang sudah tidak bekerja alias pensiun, apa ning di pada temu di Pak golek sangu Pak, golek sangu pates napa Pak? Bekal. Man dakhalal qabra bila zat, man dakhalal qabra bila zat, man dakhalal qabra bila zat faka'annama rakibal bahra bila safinah. Setiap orang masuk ke alam kubur tanpa bekal itu ibarat seperti orang melintas lautan tanpa perahu, dalam kurung yakni tenggelam. Zat, bekal apa? Boten uang, boten yang kita disibukkan tiap hari, masya Allah, dikejar-kejar waktu kita habis, letih kita, capek kita demi untuk menghasilkan uang. Itu bukan zat, itu bukan bekal, jangan salah paham. Bukan rumah kita, bukan mobil kita, ya hasil daripada uang yang kita gunakan fisabilillah, ya rumah yang kita perbaiki, yang kita isi taat dan ibadah, iya kendaraan yang kita gunakan untuk sarana taat fisabilillah. Tapi zatnya rumah dan mobil mewah serta banyaknya uang bukan itu yang dikatakan suatu zat. Tapi bekal untuk kita kembali kepada Allah adalah amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, antara maghrib dengan isya. Masya Allah, sebagian masjid itu ada CCTV, ada televisi, terus sambil jamaah nunggu sampai isya disetelkan program tausiah, program ceramah, daripada dengar lengar sampai nunggu isya. Wah, masya Allah, yang nggak bisa hadir di majlis-majlis sana bisa melihat daripada tayangan secara langsung, atau mungkin disetelkan atau mungkin diputarkan video-video terlebih dahulu. Itu diantara program, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Antara maghrib dengan isya, bagi yang tidak ada kesibukan duduk di rumah Allah. Ibu-ibu mungkin kalau nggak bisa manfaatkan di rumah masing-masing. Bahkan ulama-ulama kita itu menghindari kesibukan dunia antara maghrib dengan isya. Kalau sudah maghrib dengan isya sudah fokus untuk urusan akhirat. Pernah kita sampaikan 6 rakaat sholat awabin pahalanya pinten Pak? 12 tahun. Pinten Pak? 12 tahun. Waktunya, kalau tadi tempat masjidnya, sekarang waktunya. Kita mengerjakan 6 rakaat di lain waktu, tidak sama seperti ini Pak fadilahnya. 6 rakaat, man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib ay ba'da salat ba'diyatal maghrib lam yatakallam bainahunna adalna lahu bi'ibadah 12 sanah. 6 rakaat kalau dikerjakan, tapi antara maghrib dengan isya, fokus duduk antara maghrib dengan isya mengerjakan 6 rakaat. Antara 6 rakaat tidak disela-selai dengan pembicaraan dunia, adalna lahu, maka seimbang untuknya ibadah 12 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Pengen kalih sama dengan 12
24. Nah, kalau aja izin-izin ping 3. Ping 7. Ping 10. Luar biasa, Pak Isan jawab terus ya. Ping 360 tahun. Umur jenengan sampai berapa? Lah kok ibadahnya wis ngumpuli umurnya. Ini anak baru 40 tahun, tapi celengan akhiratnya masa seperti 4000 tahun. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena memanfaatkan tempat dan memanfaatkan waktu. Satu lagi, waktu sebelum datangnya fajar alias waktu tahajud. Nah, kalau kemarin ngajari anak santri niku, kalau pengen bangun di waktu istijabah, maka bacalah ayat sebelum tidur surat Al-Kahfi ayat 106 sampai terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala sampai terakhir. Niku ulama-ulama sering mengamalkan subhanallah dibangunkan di waktu yang dia inginkan. Subhanallah. Walaupun tidurnya jam 1, walaupun jam setengah 2, kalau ayat ini dibaca sebelum tidur, nah, maka Allah akan membangunkan di mana dia bangun itu, waktu itu untuk mengabulkan doa-doa orang tersebut. Surat apa Pak? Al-Kahfi. Ayat yang buatan salah niku 106. Bisa dicek. Karena ayatnya niku innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat 107. Nggih. Pinten niki? 107 surat Al-Kahfi sampai terakhir 110. Niku jenengan amalkan tiap malam. Niku dawuh para ulama-ulama akan dibangunkan di waktu istijabatul doa. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Pun nek pun bangun jenengan kerjakan kata Rasulullah walaupun 2 rakaat. Sallu minal laili walau kahalbati syah. Salatlah kamu sebelum fajar walaupun 2 rakaat dengan masa seperti orang memerah susu. Sejenak Pak, walaupun dua rakaat. Ya, Al-Imam Syekh Jabarti beliau mengatakan setiap Allah mengangkat kekasihnya itu pasti sebelum masuknya waktu fajar. Jadi enggak ono Pak wali diangkat sore itu gak ono. Nah, diangkat siang tidak ada, mesti pengangkatannya sebelum fajar tiba itu ada 1, 2, 3. Dan aulia salihin itu jumlahnya seperti Nabi, seperti para sahabat 124.000. Wafat setunggal diangkat malih, wafat malih diangkat, terus bergantian. Niku para aulia, para salihin. Yang terakhir waktu ngapa? Sebelum masuknya waktu maghrib alias mendekati tenggelamnya matahari, maka manfaatkan. Jikalau Anda seandainya tidak ada kesibukan, maka persiapkan lekas-lekas rapi-rapi untuk menuju ke masjid. Kalau tidak, mungkin walaupun dalam perjalanan, manfaatkan 27 kali istighfar. Astaghfirullah lil mu'minina, astaghfirullah lil mu'minina, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27. Barang siapa yang mengatakan istighfar sebagai berikut sebelum waktu maghrib, maka Allah akan memberikan pahala seperti bilangan orang muslim, orang mukmin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang mukmin muslim di Gresik jumlahnya berapa Pak? Enggak tahu. Iya. Jawa Timur, se-Indonesia muslim mukmin dengan bilangan seperti itu
kalau Anda istighfarkan untuk mereka 27 kali, Anda akan mendapatkan pahala sesuai dengan bilangan daripada jumlah orang Alhamdulillah. Ini diantara hal yang penting untuk kita sampaikan. Yang terakhir terkait tentang jenis amalan taat. Ada sebagian amalan taat yang perlu untuk kita kondisikan dengan harapan untuk menyingkat waktu. Apa? Menyingkat waktu. Wabil khusus mungkin ada sebagian orang, ya Allah Ustaz, dulu saya di masa muda, dulu masa ini masih ngebleh, sekarang tua-tua, alhamdulillah Allah Ta'ala entas, Allah Ta'ala angkat kita ngamalan nopo Ustaz sing saged bisa mengkodoi daripada hari-hari yang lalu. Satu, baca Yasin sekali dibaca seperti 10 kali hataman Quran. Sering saya sampaikan jamaah-jamaah Ibu Majelis Al-Batul GKA ini, baca surat Yasin sekali dibaca pahalanya seperti 10 kali hataman Al-Quran. Lain 2 kali 20, lain 5 kali 50. Apa jenengan cuma Yasin tok bundure hari ini dapat hataman pinten niku tengene kitab Habib Abdul Haddad diterangkan. Habib Abdul Haddad nggadahi kitab, di dalamnya diterangkan fadilah membaca surat Yasin. Sekali dibaca pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian diantara amalan taat yang ingin saya sampaikan tadi, sholat jamaah yang fadilahnya, kemudian sholat awabin yang begitu mulia fadilahnya, kemudian duha, kemudian isyraq dan lain sebagainya. Yang terakhir, amalkanlah zikir kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalau dipanjangkan lahnya la ilaha illallah, 4.000 dosa besar terhapus. Alhamdulillah. Sinten nggih tiyang sing pernah nglakoni 4.000 dosa gede, cek nemen nah. Bukan dosa kecil loh Pak, 4.000 dosa besar. Man qala hadhil kalimah wa maddaha kafarat anhu dzunub 40.000. Barang siapa yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah wa maddaha dan dipanjangkan lahnya la ilaha illallah, dipanjangkan, maka jikalau orang tersebut memiliki 4.000 dosa besar, maka dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau 5, bagaimana kalau 10? Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang mulia, bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo diunjuk. Oke, fokus. Pertanyaan kemarin masih sebagian belum kita jawab. Ada anak santri yang qasidah dulu 5 menit. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambil dinikmati qasidah, sambil dinikmati minumannya. Bismillah. Salam
Masya Allah. Yang pertama,
Yang kedua ini pertanyaan tentang lintasan hati. Apakah lintasan hati itu juga akan dihisab sama Allah? Sebagai contoh, misalnya suatu saat kita merasa kagum, oh enak ya orang itu korupsi, dapat uang banyak, cuma kagum saja. Ini kan belum melaksanakan, hanya lintasan hati, cuma kagum saja. Enak ya orang korupsi itu sekali langsung dapat 5 miliar. Ini lintasan. Apakah lintasan-lintasan seperti ini juga akan bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu kita ditambahi oleh Allah dan diberkahi oleh Allah melalui pertanyaan-pertanyaan, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan seperti yang diterangkan oleh beliau, Fadilah Yasin, kemudian tadi Al-Fatihah juga, Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, Al-Fatihah kalau dibaca 2/3 daripada Al-Quran, kemudian surat Al-Kafirun 1/4 Al-Quran, kemudian Zalzalah itu separuh Al-Quran, dan ayat yang lainnya. Kemudian kalau orang baca Quran sampai khatam, ditangkan berapa pahalanya? Masya Allah. Saya pernah membaca per huruf daripada Al-Quran itu bidadari. Benar Pak? Bidadari. Alhamdulillah. Per huruf daripada Al-Quran itu baru sebagian riwayat. Riwayat yang masyhur kalau per huruf dibaca, kalau membacanya ketika sholat dalam kondisi berdiri 100 kebaikan, tinggal mengalihkan. Berapa itu hurufnya Al-Quran? Pernah saya sampaikan itu hurufnya 1 juta sekian ribu, 1 juta sekian ribu, tinggal mengalihkan. Kemudian ada juga keterangan kalau membaca Quran tahu i'rabnya. Tahu apa? Tahu i'rab Pak? Ini bahasa anak pondok, tahu kenapa fathah, kenapa dhammah, kenapa sukun. Pahalanya ini bukan sami, dilipat gandakan oleh Allah. Sampai ada keterangan itu penjumlahannya per huruf 70.000. Kenapa? 70.000. Belum nanti kalau tahu artinya, faham maknanya, lebih beda lagi. Belum nanti dibaca kemudian diamalkan, beda lagi pahalanya. Jadi tadi disampaikan kalau orang membaca Al-Fatihah sampai An-Nas dapat segala-galanya, dapat apa? Surah Fadilah, surat Yasin, dapat Fadilah surat Al-Mulk kalau dibaca, dapat apa? Menghindarkan siksa kubur. Kemudian Ad-Dukhan kalau dibaca tiap malam 70.000 malaikat menghampiri tiap malam Ad-Dukhan kalau dibaca, dan ayat-ayat yang lainnya. Yang jelas hadis sahih diterangkan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi kama kunta wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin aqra. Tiang masuk ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dikatakan baca, ikra, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wartaqi, dengan satu ayat ini tiba-tiba naik derajat. Warattil, tertilkan ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat dibaca niki kondisi tubuh niki naik derajat terus. Berarti kalau 155 Al-Fatihah pakai bacaan Malik, berarti 155 derajat baru di Al-Fatihah.
belum nanti Al-Baqarahnya, belum nanti Ali Imran, belum nanti Al-Maidah sampai An-Nas. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan kedudukan kamu membaca Al-Qur'an. Berarti kalau jumlahnya huruf Quran itu pinten di mau 1 juta sekian, dan jumlah ayatnya niku 6.066 sekian, berarti orang yang pernah membaca Al-Quran tuntas, apalagi di bulan baleni, maka derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang yang membaca Al-Quran. Kemudian timbul, Ustaz, saya ini wis kadung, napa? Napa? Wis kadung, napa wis kadung? Soalnya biar Ustaz ini kesulitan kados lesane mbok piye modele. Dengarkan, al-mustami' syarikul qail. Dengarkan di mobil napa aplikasi Quran, dengarkan Fatihah. Bismillah. Al-mustami' syarikul qail, mendengarkan tok itu sama dengan yang membaca. Mendengarkan. Oh, Mbak bisa baca, minimal mendengarkan. Gak bisa mendengarkan, wallahu a'lam. Yang kedua, tentang makna lintasan. Nah, itu kalau kita mau mendetil lagi, ada bahasanya namanya niyah. Ada niat. Niat itu beda dengan lintasan. Kalau niat ini sudah apa? Istilahnya sudah diprogram akan dilakukan. Ini namanya niat. Oke. Kemudian sebelumnya lagi ada yang namanya ham itu beda dengan niat. Kalau niat tadi paten, ingin mengerjakan, lepas ini saya akan tutup majelis taklim dengan isyraq, niat. Kalau ham niki di bawah niat. Ada lagi hadisun nafas. Hadisun nafas itu lintasan hati. Lintasan hati nggak masuk dalam program hisab. Kadang-kadang ada orang itu timbul, entah itu berjalan kemana tiba-tiba apa lintasan macam itu nggak masuk dalam program apa? Nah, yang masuk itu ham dengan niat. Ham pernah saya sampaikan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang punya ham itu ada istilah keinginan untuk melakukan kebaikan. Kalau niat itu paten akan dikerjakan. Kalau ham itu pokoknya di bawahnya, mendekati dengan niat. Ham keinginan untuk kebaikan, ternyata nggak bisa dilakukan. Mungkin ada udzur. Ada ham nih, entar lagi saya mau isyraq. Ternyata baru mau isyraq tiba-tiba ada udzur, entah dipanggil atau apa, akhirnya keluar. Dicatat satu kebaikan. Kalau dari sekarang sudah ditata hamnya itu, kemudian melakukan sholat isyraq, maka pahalanya bukan satu, Pak. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sampai 70 sampai 700. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau ham ini di bawah daripada niat itu, ketika orangnya itu berkeinginan buruk, mau melakukan maksiat dengan hamnya tadi itu, ternyata gagal. Ternyata apa? Gagal. Gagalnya karena takut kepada Allah, maka dihitung satu kebaikan. Loh, Pak, saya nggak saling mau maksiat menjadi taat. Kemudian ternyata dilakukan ham tersebut untuk maksiat dilakukan, dihitung satu, bukan dilipat gandakan seperti taat. Alhamdulillah. Tapi kalau hadisun nafas, lintasan itu enggak masuk dalam kategori hisab, karena itu sulit untuk dihindari oleh manusia. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Kirim doa dari keluarga Bapak Junadi, kirim doa dari keluarga Bapak Junadi untuk almarhum Bapak Suraji, almarhumah Ibu Atim, marhum Bapak Wadi. Allah Ta'ala yaghfir dzunubahum wa yastur 'uyubahum wa yakshif kurubahum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufrah min khufarin niran. Allahumma irfa' darajatihim, Allahumma irfa' darajatihim, Allahumma irfa' darajatihim ila a'la darajat.
اغفر ذنوبهم وخطاياهم وزلاتهم اللهم أكرمنا وإياهم حسن الخاتمة أكرمنا وإياهم حسن الخاتمة أكرمنا وإياهم حسن الخاتمة واجعلنا وإياهم في دائرة أهل الشفاعة ودائرة أهل الكرامة ودائرة أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وما نراه سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. Ini waktu tulu nggih, dereng masuk isyraq, tesih waktu tulu. Kalau mau isyraq boleh, cuma pendapatnya lemah. Yang kuat nunggu 16 menit sambil selesai pertanyaan nggih. Saat kita dibangkitkan dari kubur, apa berikutnya yang akan dialami? Urutannya sampai step terakhir Shiratal Mustaqim. Itu sampai zuhur. Insyaallah kapan-kapan saya ada niatan, ada kitab khusus menerangkan tentang perjalanan manusia mulai alamil arwah sampai menuju ke surga. Mudah-mudahan insya Allah dikasih waktu. Habib Abdul Haddad itu ngarang kitab, isinya 5 umur manusia. Masya Allah. 5 apa? Umur ketika di alamil arwah dengan Nabi Adam sampai umur berapa berada di janin dibahas oleh beliau. Sampai umurnya janin dalam perut 9 bulan. Pertama umur. Yang kedua umur dari janin keluar sampai meninggal dunia ketika di dunia dibahas. 2. Yang ketiga ketika di alam barzah sampai dibangkitkan menuju ke padang mahsyar dibahas. 3. Yang keempat lama atau tidaknya dari padang mahsyar sampai Shiratal Mustaqim menuju ke surga. Umur lagi. Yang terakhir umur mu'abbad kekal abadi. Yang ahli surga berada di surganya, yang ahli neraka naudzubillah berada di neraka. La yamut di sana itu sudah intinya orang hidup menuju ke sana. Kalau di surga nggih nikmatnya khalidina fi, kalau di neraka naudzubillah. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah, masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu kapan-kapan insyaallah akan saya bahas, insyaallah nanti nunggu waktunya, mudah-mudahan diberi umur panjang. Yang jelas sekelumit saja di alamil arwah di sana itu alam Allah Ta'ala sudah menciptakan ruh, dan ruh semuanya ada wujudnya. Sebelum jasad itu ada rohnya. Ruh itu apa itu? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusannya Allah. Yang jelas perumpamaannya ruh dalam jasad itu seperti ada kayu warna biru dimasukkan ke dalam air. Kemudian airnya berubah menjadi biru. Mana perbedaan air dengan warna biru? Mana perbedaannya? Sama. Nah, itu bentuknya ruh. Jadi setiap jasad ada rohnya. Di sana di alamil arwah Allah Ta'ala dawuh, alastu bi rabbikum. Hei calon-calon jasad, hei roh-roh yang akan menempati jasad, alastu bi rabbikum, apakah aku tidak pantas menjadi Tuhan kalian? Semua sepakat mengatakan qalu bala syahidna. Nggih Gusti panjenengan Tuhan kami. Jadi di alamil arwah nggak ada istilah kufur, nggak ada. Di alamil arwah semuanya membawa fitrah la ilaha illallah. Kemudian turun ke bumi fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjin, tergantung bapak ibunya, Nasrani, Majusi, nopo Yahudi. Alhamdulillah kula kalih panjenengan nggadahi bapak ibu dalam kondisi Islam sehingga kita keluar dalam kondisi muslim. Nah, itu kesaksiannya diambil oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan dengan Hajar Aswad. Makanya ketika orang tawaf, itu ketika ngasih isyarat Allahumma imanan bika wa wafa'an li ahdika wa tasdiqan li kitabika. Ketika jenengan dari Hajar Aswad, dari agak jauh kan melantung mengulurkan tangan,
Allahumma imanan bika, aku percaya dengan kamu. Wafa'an li ahdika, dan aku memenuhi apa yang menjadi janjimu. Wa tasdiqan bi kitabika, dan mempercayai tentang kitab yang ada di dalam isinya apa tadi? Pernyataan kesaksian tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di alamil arwah. Sehingga di Arafah itu sana ada wadi, lembah namanya Wadi Na'man. Nama Pak? Wadi Na'man, tempat perkumpulan para ruh di sana ketika Allah Ta'ala memberikan suatu kesaksian, dan masih panjang-panjang lagi insyaallah. Kalau ada waktu akan kita bahas. Mudah-mudahan jenengan semuanya diberi kesehatan panjang umur. Ada seorang muslimah memberikan sesuatu amal atau barang kepada seorang. Beberapa bulan kemudian amal atau barang tersebut oleh penerima diberikan atau diamalkan kepada orang lain. Bagaimana status pahala jariyahnya? Apa keduanya dapat pahala jariyah dan secara adab menerima sesuatu kemudian diberikan lagi kepada orang lain? Sangat bagus. Ada orang nih, seandainya ngasih mushaf, Pak, dikasih mushaf, mushafnya dibaca 1 tahun, dikasihkan ke orang lain. Yang ngasihkan yang pertama dapat amal jariyahnya yang pertama, kemudian dapat juga amal jariyahnya yang kedua. Mau terbang seperti ilmu. Ada seorang guru mengajarkan tentang fadilah, kemudian santrinya mengajarkan kepada santrinya, santrinya mengajarkan kepada santrinya mengajarkan kepada santrinya. Ini terus sampai guru, santri terus, pahalanya dilipat gandakan sesuai dengan penglipatan ganda ketika orang itu berbuat kebaikan. Makanya dengan hadis niku, la yakul ta'amaka illa taqi. Kowe iku nek duwe panganan kekno wong sing seneng ibadah. Insyaallah mudah-mudahan piringane lanjut istiqomah. Teng mriku arake Pak. Jenengan iku nek duwe pakanan minuman, berikan kepada wong sing ahli entuk akeh. Semisal napa contohnya niki? Kopi, kopi, engko iki piringan. Kopi diminum, piringan dimakan. Setelahnya bisa digunakan isyraq, masya Allah. Kemudian bisa digunakan duha, masya Allah. Dan yang sing ahli takwa niku wiridane kathah, ya sholawat, masya Allah Pak. Secangkir kopi untuk napa Pak? Barang sak umpama dikeki wong sing ahli maksiat ya naudzubillah Pak. Untuk pahala ghibah, untuk ghibah, untuk ngerasani, untuk macam-macam. Nah ini la yakul ta'amaka illa taqi. Makanya ulama-ulama kita niku nek duwe kathah, duwe kathah langsung diserahkan kepada orang pinter yang ahli untuk bagaimana cara mentasarufkan itu uang. Niki fulan apa sing iku niki orangnya taat, ahli ibadah, tahu bagaimana cara mengelola yang namanya uang. Masya Allah, dengan uang tersebut sehingga amal jariyah kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakul ta'amaka illa taqi. Terakhir Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang sholat jamaah, tapi orang tersebut tidak kuat untuk berdiri. Lebih besar mana pahalanya sholat duduk di bawah atau duduk di kursi? Kalau orang itu memang udzur, ini pertanyaan tentang sholat fardu. Karena kalau sholat fardu orang bisa berdiri, nggak berdiri sholatnya batal. Kalau orang ini seandainya dalam kondisi udzur, saat sholat fardu nggak bisa duduk, maka duduknya dengan posisi orang lain berdiri yang tidak sakit, pahalanya sama. Ada orang nih sholat subuh tapi dia nggak bisa berdiri karena sakit, duduk. Ada orang berdiri, pahalanya sama. Podo, mboten wonten perbedaan. Ya, kecuali kalau sholat sunnah yang duduk mendapatkan separuh pahala yang berdiri.
Tapi kalau orang duduk ketika sholat fardu dalam kondisi udzur, pahalanya sama. Kemudian yang kedua, posisi afdalnya duduk pernah saya sampaikan temu nih. Oh nggih. Tenggene bagus salam. Nggih. Niku duduk iftirash. Duduk seperti tasyahud awal. Enggak bisa duduk tawarruk, duduk seperti tasyahud akhir. Enggak bisa. Bagaimana cara kondisi jenengan duduk, yang penting jenengan bisa tumakninah ketika sholat, baik itu di bawah maupun di atas kursi. Terakhir, kalau ingatkan dengan catatan ketika orang hendak sholat duduk, takbirnya harus berdiri. Jadi mboten angsal langsung datang ke masjid langsung bawa kursi tek langsung duduk Allahu Akbar. Lo entar dulu, masih bisa berdiri, sakit takbir berdiri. Walaupun setelahnya duduk, entar dulu masih bisa berdiri, masih Fatihahnya berdiri. Karena takbir dan Fatihah syarat di antara sahnya kedua-duanya dibaca dalam kondisi berdiri. Ketika di tengah-tengah Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata buatan kuat duduknya itu pun dianjurkan tetap membaca dalam kondisi duduk di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetap membaca sampai terakhir. Nah, tetap dianjurkan untuk membaca. Paham ya insyaallah. Nah, apa ya? Maaf, kita saya nonton pada monggo Bah. Monggo. Kita ada jamaah putri 2 pertanyaan. Nggih, monggo Bah, monggo. Tadi disampaikan bahwa setiap amal kebaikan khususnya sedekah itu maka bisa menolak bala. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb wa tubaidu maitatassu. Tiang niku nek ahli sedekah, fadilahnya diantaranya bisa untuk menghindari bala dan bisa mencegah mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah. Bukan hanya urusan sedekah saja, semua amalan taat. Mungkin pernah saya sampaikan sebagian di Babus Salam. Itu ada 5 fadilah. Tiang ngelampai jenis taat mawon niku ada 5 fadilah. Di antara fadilah tadi disebutkan, di antara fadilah wajah nek dipandang niku nyenengke. Walaupun enggak patek ganteng. Tiang nek ahli taat, ahli ibadah niku peraupan wajah niku ketinggal, Pak. Bersih, cerah. Dan sebaliknya maaf nek tiyang niku nglampahi dosa mawon niku wajahe suram. Wajahe napa? Suram. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang tampak dalam mukanya orang-orang yang ahli tahajud di malam hari khususnya, dan semua aktivitas taat itu kelihatan dari peraupan muka. Tapi ingat, ibadah mboten golek ini ki Pak. Udang tahajud cek tambah ganteng lucu. Tapi dengan sendirinya simahum fi wujuhi min atharis sujud. Kemudian disampaikan kalau Allah Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa kalau Allah Ta'ala membenci? Dan kita tahu Asma'ul Husna niku banyak. Bukan hanya Ar-Rahman, bukan hanya Ar-Rahim. Okay. Ada juga Syadidul Iqab, ada juga Mutakabbir, Mutajabbir, ada juga Al-Qahhar dan lintu-lintu nih. Okay. Memang Allah Ta'ala diantara sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya maha kasih sayang, maha rahmat. Allah Ta'ala menampakkan temriki tenggene akhir basmalah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim itu menunjukkan isyarat bahwa rahmatnya Allah Ta'ala itu mendahului daripada kebencian Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih dulu daripada kebencianku. Yang artinya di sini kita dianjurkan untuk terus-menerus ngatong rahmatnya Allah. Kita tahu manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, kepleset bangun lagi, terus-menerus. Kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar.
Adapun sifat marahnya Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala itu marah, maha marah. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang ahli maksiat, untuk orang-orang yang ahli zalim, yang mana dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala dengan istighfar, dengan taubat, tapi tambah lari, tambah jauh, tambah menghindar. Itu mana sifat kebencian daripada Allah. Sehingga kita dianjurkan sholat ridho. Kalau sampai akhir malih niki monggo diamalkan. Sholat ridho 2 rakaat dikerjakan sebelum isya, bebas. Yang penting dikerjakan sebelum isya, bebas. Habib Abdul Haddad mengerjakan sholat ridho dimasukkan qobliyah isya. Jadi qobliyah isya diniati sholat ridho pula. Setelah Fatihah baca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali. Setelah salam baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala bagi mereka kaum muslimin, dan ghadabnya Allah Ta'ala bagi mereka kaum yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. 2 menit nih. Mohon dijelaskan cara wudhu pakai handiplas. Apakah harus diulang wudhunya? Nggih. Kalau berada semisal handiplasnya di anggota tangan, apakah diulang wudhunya? Bentar. Kalau handiplasnya di anggota tangan, kan otomatis airnya nggak bisa masuk. Dikelitek. Oh, nggak bisa, sakit. Oke, ditetapkan. Ketika hendak membasuh tangan, maka wajib tayamum. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk apa? Kulit yang tidak kena air. Tayamum. Nah, tayamumnya boleh setelah membasuh tangan, kecuali yang ada luka. Ya. Nggih. Boleh juga tayamum dulu baru kemudian dibasuh. Afdolnya tayamum dulu pakai debu kemudian dibasuh supaya debunya hilang. Ini kalau kondisi lagi sakit. Kalau ndak harus diulang. Kalau ternyata ada handiplas, mantun selesai wudhu doa, lu ada handiplas, diulang boten dari awal dia membasuh muka, diulangi dari mana posisi orang itu handiplasnya diletakkan. Kalau diletakkan di tangan, ya cuma membasuh mulai dari tangan, mengusap rambut, membasuh kaki. Kalau seandainya handiplasnya di kaki, ya tinggal diambil handiplasnya, dibasuh kakinya. Itu maksudnya diulang, bukan daripada wudhu yang awal. Nah, Mbak Ustadz, apa hukumnya seorang istri sering keluar rumah? Suami mengizinkan. Doh, ini bakal itu. Iki pembahasan yang nanti nih. Nah, cuma kok dibahas terakhir. Nah, ono wong itu kok ya. Apa hukumnya seorang istri sering keluar rumah, suami mengizinkan? Masya Allah. Masya Allah. Kemana dulu arahnya? Cek nemen rek, bojo iki gak menghargai suami, iku barang mulia rawaten. Duwe akeh apik kok didodono wong, disimpen. Duwe barang apik disimpen, ojo sampai didodono. Kecuali kalau dalam kondisi apa? Dalam kondisi darurat, mungkin ada pekerjaan di luar, itu dikecualikan. Ini ada enggak setiap ya? Yuk, ya, neng di dulu. Di jamaah, ya. Majelis taklim, ya. Istighosah, iya. Dikir jamaah, iya. Neng mall, sekali tempo, iya. Kali tempo ini setelah setahun sekali, ya. Nah, kalau diajak tempuh di monggo bebas, tapi tolong jenengan bojo niku barang berharga. Nek sakit di apa Pak? Oh, di kerangke emas dirawat sing apik. Lho nggih. Tapi tiang sama ini aneh apa? Merasa seneng kalau auratnya istri dilihat orang lain. Itu orang sekarang aneh.
Barang apik kok dikekekno wong. Iya, dong. Kalau punya istri ya disimpan, dirawat, dijaga dengan baik. Kalau tentang mengizini nggih, monggo kemana dulu arahnya. Kalau ke hal yang taat, masya Allah, suami ikut dapat pahala. Kalau hal yang mubah pun juga tidak ada permasalahan. Tapi kalau diizini tentang hal yang berupa maksiat, maka suami walaupun tidak mengerjakan tetap dapat dosanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Matur suwun Pak Ustadz, sami-sami pun cekap uktali. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa pun dimiknya.